Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalahkan tariqan yatami sufiki iman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Memadul dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat majelis ilmu untuk mengkaji tafsir surat Al-Insan, surat ke-76 yang bagian dari juz 29. Terdapat 31 ayat, ya, ada 31 ayat di dalam surat Al-Insan. Salam dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan semua umatnya yang istiqomah menuju jalan hidup yaumil qiyamah. Telah disampaikan, kita merujuk pada kitab tafsir Ibnu Katsir. Beliau sampaikan bahwa di dalam Sahih Muslim Imam Ibnu Abbas meriwayatkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sholat subuh pada hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat yang dibaca salah satu adalah Al-Insan, hal ata 'alal insan. Ayat pertama, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura, artinya bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang madhkur, yang disebut, ya, belum disebut-sebut madhkura. Allah Ta'ala berfirman mengabarkan bahwa manusia itu Allah menciptakannya setelah sebelumnya tidak pernah menjadi sesuatu yang disebut, ya, sebelumnya nggak disebut-sebut, tidak mazkur tadi itu, tidak disebut-sebut. Kenapa? Ternyata disebabkan karena rendah, lemah. Tidak disebut itu karena rendah kedudukannya, lemah kedudukannya. Kemudian Allah menjelaskan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia dari apa? Setetes nutfah, itu mani yang bercampur, ya, amsyaj, yakni yang bercampur. Maka kata al-asju atau al-masyiju berarti sesuatu yang bercampur. Amsyaj jamaknya itu bercampur, sebagian dari sebagian yang lain, kayak dioplos, campur. Sebelum, ya, proses
proses penciptaan manusia seperti itu. Kemudian juga min nutfatin amsyad ini juga bermakna setetes air mani yang bercampur. Tafsirnya adalah apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas, turjumanul Quran, yang mampu menerjemahkan, memahami kandungan Al-Quran. Ya, ada doanya yang terkenal itu gimana itu Abi? Ya Allah, doa kepada siapa? Ibnu Abbas ini. Alimu ta'wil wa faqihu fiddin, ya, didoakan begitu, ya, yang paham tentang tafsir, gitu, wa faqihu fiddin, dan hukum ya, faqih, ya. Jadi Ibnu Abbas ya mengatakan bahwa yakni sperma laki-laki dan ovum perempuan jika telah bersatu itu nyampur, lalu beralih dari satu fase ke fase berikutnya. Ini terkait apa? Jadi terkait penciptaan manusia, proses penciptaan manusia, kemudian dari satu keadaan ke keadaan berikutnya, dari satu warna ke warna berikutnya. Ini maksudnya min nutfatin amsyaj. Kemudian firman Allah nabtalihi ini maknanya ujian, ya, ibtala, ujian. Siapa yang paling berat ujiannya? Al-anbiya sumbal amsal sumal amsal. Di dunia ini seberat apapun ujian abi-adi, ujian abiliki, abi irsyad, tidak akan melebihi beratnya ujian para nabi. Gak ada seujung kukunya cobaan-cobaan, ujian-ujian itu. Dan semua manusia begitu dicoba, tapi yang paling berat cobaannya nabi. Nah, kami hendak mengujinya ini, nabtalihi, dicobai oleh Allah ini, dikasih ujian-ujian. Apa ininya, tafsirnya surat Al-Mulk. Ini namanya apa? Tafsir bil maksur, Quran bil Quran, Quran wa sunnah, Quran wa qaulus sahabah. Quran dan perkataan sahabat. Siapa yang mengamalkan Al-Quran? Sahabat. Banyak sahabat yang menjadi sebab turunnya ayat. Kejadian-kejadian itu momentum atau konteksnya pada sahabat. Surat Al-Mulk kemudian menafsirkan nabtalihi itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Begitu. Siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya? Bukan yang paling aksar, ya, bukan yang terbanyak, ya, bukan aksaru amala, bukan ahsan. Ini Abi Irsan, bukan ya? Abi Irsan artinya apa? Hasan, ihsan. Kalau irsan jadinya apa artinya? Pemimpin yang mana? Pemimpin yang baik itu? Rois ya? Hah? Kalau ihsan itu? Beda lagi ya. Iya, bahasa itu sedikit perubahan, beda, mirip, beda arti. Kalbu, aduh, anjing sama hati, Pak. Wah itu dan, ya kan? Fa, maka, kan jauh banget. Dan maka. Ya. Alhamdulillah, faja'alnahu sami'an basira. Ayat berikutnya, karena itu kami jadikan dia mendengar. Siapa yang memberikan orang budak di tuli peka? Ya Allah.
yang menetapkan manusia itu tuli dan tidak tuli atau normal kupingnya, pendengarannya Allah. Kalau budak saya belum pernah meruqyah. Yang bisu itu suruh meruqyah. Iya. Itu adiknya Mirza yang Teluk, yang sekarang pindah sekolah alam karena adiknya ya bingung saya. Ya kenalnya itu jadi kenalnya karena meruqyah itu sekolah di sini. Dulu juga ada yang idiot, terbelakangan mental. Nah ini termasuk kuasa Allah yang memfungsikan kuping, ya, bisa berfungsi normal, bisa mendengar. Termasuk yang memfungsikan apa? Penglihatan, yang buat matanya itu normal, bisa melihat. Yang hakikat pemberian kenormalan mendengar dan kenormalan melihat ternyata untuk supaya taat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat inna sam'a wal basara itu semua supaya manusia bisa berbuat ketaatan. Aslinya itu. Sekaligus dengan panca indera itu yang di sini disebut baru 2 ya. Itu juga manusia akan berpotensi berbuat maksiat. Tapi pada asalnya Allah menghendaki penggunaan kuping dan mata itu li taatillah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, amanah demi amanah yang Allah berikan. Kemarin kita kaji kepemimpinan itu ya, akan dimintai pertanggungjawaban wa kullukum ra'in, kamu pemimpin dirimu. Tadi saya sampaikan sama santri-santri itu, nggak mau jadi guru, yakin? Ya. Apakah antum tidak mau menjadi bapak atau tidak pengen punya anak? Nah, baru terdiam tuh, aman. Coba tadi, naik. Kalau memang tidak mau jadi guru, gak usah jadi bapak, gak bisa punya anak. Karena apa? Allah memerintahkan sebagai seorang suami, seorang ayah berkewajiban mendidik atau menjadi guru dari anak-anaknya. Kan nggak mungkin tidak menjadi bapak, tidak mungkin. Ngelak-ngelak nggak mau kuliah PAI kayak Abirsan, kuliahnya teknik, ya tetap jadi bapak atau nggak mau kuliah apapun, nggak kuliah guru, nggak kuliah hukum, nggak kuliah teknik, ya tetap jadi bapak. Itu tadi sirah tentang haji wada, isi khutbah Nabi. Di antaranya apa? Rasul melarang untuk bercekcok menumpahkan darah, nggak boleh berkelahi. Jadi berat. Berjalan sami'an basiro. Kemudian inna hadainahu sabila, sungguhnya kami telah menunjukkan sabil, jalan yang lurus, yakni kami telah memberikan penjelasan dan keterangan sekaligus menjadikannya dapat dilihat. Nih, matanya yang normal yang Allah berikan nikmat itu supaya bisa digunakan melihat sabil, jalan yang lurus. Inna hada sabil siratal mustaqim, jalan yang lurus.
fatafarraqu bikum, jangan kamu berpecah belah. Dan Rasul pernah menggambar dalam hadis jalan yang lurus itu satu, jalan yang sesat itu berbelok-belok dan banyak, ya banyak dia itu yang menyimpang, yang benar satu. Tentu dalam masalah as-sawabit yang harus sama itulah masalah akidah. Yang boleh berbeda masalah furu'iyah, cabang-cabang hukum fikih yang ulama juga mazhabnya memang sudah berbeda, tetapi itu ikhtilaf yang diperbolehkan konteks. Tidak berikhtilaf dalam masalah akidah, nggak boleh. Tadi pagi kita bahas perkara yang gaib, tidak ada perbedaan pendapat, nggak boleh ada beda pendapat menetapkan hukum mana yang gaib. Kita hanya mengimani dengan adanya dalil yang sahih, Al-Quran dan hadis yang makbullah atau yang sahih baru. Tidak berdasarkan katanya, tidak berdasarkan khurafat, takhayul atau mitos, ya, atau hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara metodologi ilmiah, apa secara dalil, ya nggak bisa. Syar'i, secara syar'i nggak bisa. Ya perlu dicek kepala itu punya keyakinan apa. Alhamdulillah, kemudian inna hadaina sabila, yang kami telah memberikan penjelasan dan keterangan sekaligus menjadikan dapat dilihat jalan yang lurus itu. Yang demikian itu seperti firman Allah, wa hadainahun najdain. Allah itu bentangkan dua jalan. Jalan yang kebenaran al-haq, ya, di hadapan satunya jalan kesesatan. Ada jalan kebaikan, jalan keburukan. Itu yang memutuskan siapa? Hati. Berdasarkan apa? Ilmu yang masuk diproses dengan akal. Balik lagi pakai apa? Innasam. Kupingnya dengerin ilmu. Al-absar, matanya melihat ilmu, bahkan melihat kebenaran. Kemudian imma syakira wa imma kafura ini, ya. Ada yang kemudian bersyukur, tabiat manusia, dan ada pula yang kafir, bersyukur dan mengingkari. Kalimat ini mansub berharakat fathah dalam kedudukannya sebagai hal dari huruf ha di dalam firman Allah, inna hadainahu sabila, yang artinya dalam hal itu dia bisa sengsara dan bisa juga bahagia, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu wa mubikuha au mu'tiguha. Setiap orang pergi pada pagi hari, ya, orangnya pergi pagi, lalu dia akan mempertaruhkan dirinya, baik dia akan membinasakannya atau menyelamatkannya. Pagi hari apakah dia isi dengan amal soleh, ketaatan kepada Allah, atau dia isi perbuatan dosa? Dia mempertaruhkan dirinya sendiri itu. Maka perbuatan maksiat dan dosa tidak boleh disandarkan kepada Allah. Kita sendiri yang memutuskan itu. Kita sendiri yang memilih jalan itu.
Allah berikan akal, Allah berikan hati, Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan. Tadi sarana apa? Alat instrumen untuk berpikir, untuk mengambil pelajaran, untuk menimbang, memutuskan ya apa yang mau dipilih. Ya, umpamanya pagi nih ya. Bis subuh nih, marbot nih. Melanjutkan tidur kembali, melanjutkan atau mengejar mimpi, melanjutkan mimpi, tidur kembali atau mewujudkannya. Coba ini siram aja kamarnya, kalau habis subuh tidur terus, malam begadang, motornya lewat-lewat ganggu tetangga, enggak punya perasaan, jam 11 baru pulang. Juga subuh, mahasiswa model apa begitu? Udah diomongin kalau mau bebas kos, nggak usah jadi marbot, merusak citra Islam, merusak citra masjid, isinya kayak base camp. Di subuh gelap, tadarus nggak ada, dakwah nggak ada, sholatnya masbuk. Malah nggak sholat sering tuh. Orang motornya banyak, yang jamaah sedikit. Parah akhir zaman ini, nemen gitu. Ngurus masjid juga kan kalau butuh kuliah, kalau nggak kuliah kan nggak mau ngurus. Ya. Baik, ayat berikutnya, inna a'tadna lil kafirina salasila wa akhlala wa sa'ira. Ini cukup panjang di pembagian. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yaqafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fa waqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadrata wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Ini mungkin sampai ayat ke-16, kemudian sudah Isya ya. Kita batasi sampai ayat 16. Allah Ta'ala mengabarkan tentang apa yang telah Allah ya persiapkan bagi semua makhluk ya. Baik itu khususnya makhluk yang kafir ini. Ngeri betul. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir itu apa? Rantai. Kita bayangin di dunia ini, maling-maling yang ketangkap apa? Penjahat yang ketangkap diapain? Dirantai kan, supaya nggak kabur. Ya. Atau kalau alat untuk menyiksa itu rantai bisa juga itu. Rantai di apa? Diputar-putar, samplok istilah Jawa itu, pukulkan ke badannya. Di sini disebutkan inna a'tadna lil kafir, Allah siapkan ya, Allah siapkan untuk orang kafir salasila wa akhlala wa sa'ira, rantai. Pertanyaan rantai di dunia ini sudah sakit. Rantai di neraka nanti rantainya panas. Menyala-nyala wasairo, panas, hidup merah. Kalau umpama kita tahu api yang panas, kita lihat tukang las, besi dipanasin merah jadi. Seperti itu menyala-nyala kok. Ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan ya, minum dari gelas berisi minuman yang campurannya air kafur. Ini khusus orang beriman nih. Ya.
Sebagaimana diketahui air kafur ini dingin lagi beraroma wangi. Ya, kita tahu minuman di surga itu. Kalau minuman di neraka ter itu apa ya? Besi yang meleleh. Sampai panasnya itu saking panasnya sampai menjadi seperti air. Besi itu panas terus netes tuh, ya. Kayak ya timah tuh meleleh. Besi bisa meleleh. Sebagaimana kita ketahui air kafur ini dingin wangi tadi itu, aina yasrabu biha ibadullahi yafjurunaha tafjira, yaitu mata air yang darinya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya air itu. Maksudnya air kafur yang telah bercampur ya, dan disediakan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini adalah mata air yang bisa diminum oleh hamba-hamba Allah yang takarub kepada Allah, ya, murni tanpa campuran, mereka minum sampai kenyang. Oleh karena itu kata yashrab mencakup makna kenyang, ya. Syaraba yashrab sampai kenyang, sehingga dia menjadi kata tersebut mutaaddi dengan ba dan memansubkan kata ainan sebagai pembeda. Sebagian mereka mengatakan bahwa dalam hal kualitas minuman ini seperti air kafur. Sebagian lainnya mengatakan minuman tersebut berasal dari mata air kafur, dan sebagian lain mengatakan boleh juga menjadi mansub dengan kata yasrah ketika pendapat dan kata yasrah ketika pendapat tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Itu tafsir dari aina yasrabu biha ibadullahu yufajjiruna tafjira. Dan selanjutnya wa yufajjirunaha tafjira, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Maksudnya mereka bisa memanfaatkan air tersebut kemana dan di mana saja mereka kehendaki. Baik, nih orang minum nih di surga tuh, di istana kah, di rumah kah, di majelis maupun di tempat-tempat lainnya. Kata at-tafjir berarti mengalirkan. Sebagaimana Allah firmankan, wafajjarna hilalahuma naharo. Wafajjarna hilalahuma naharo. Ini ditafsiri, ya, surat Al-Insan ini dengan surat Al-Kahfi, atau diperjelas, ya, maknanya surat Al-Kahfi ayat 33, dan kami alirkan sungai-sungai di celah-celah kedua kebun-kebun itu. Wafajjarna hilalahuma naharo. Firman Allah Ta'ala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Tuh. Maksudnya mereka berusaha mengabdi kepada Allah dengan menunaikan semua, mengabdi kepada Allah itu dengan menunaikan semua yang Dia wajibkan, Allah wajibkan maksudnya kepada mereka. Apa itu? Mengerjakan ketaatan yang telah ditetapkan syariat, dan juga yang telah mereka wajibkan untuk diri mereka sendiri kalau mereka apa? Bernazar. Berarti kalau bernazar itu bisa wajib kalau terkabulkan apa isi nazarnya. Hadis Imam Malik, ya, meriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda terkait hal ini, man nazara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nazara ayyasillaha fala ya'sihi. Rawahu Bukhari. Siapa yang bernazar hendak mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaatinya. Dan siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka hendaklah dia tidak, ini beda ya, tidak bermaksiat kepada Allah. Al-ya'si Allahu fala ya'sihi, jangan.
Ya, jangan sampai bernazar ingin bermaksiat kepada Allah, gak usah dikerjakan. Tetapi bernazar kebaikan, kerjakan. Ya, walaupun bernazar ini kadang-kadang menjadi tanda orang itu apa, pelit, ya kan? Terlalu apa? Hitung-hitungan dengan Allah. Jika maka gitu ya. Kalau Allah berikan, kabulkan hajatnya, akan puasa, akan bersedekah, akan ini, akan itu. Jadi Allah itu ya dibuat kayak bener nggak Allah maha mengabulkan gitu? Bisa nggak mengabulkan gitu? Nah, semacam menantang seperti itu. Ya, ada penjelasan bahwa orang yang bernazar itu sebenarnya aslinya pelit, virus abi apa? Diki aslinya pelit gitu. Dia nggak dermawan gitu. Dia mau memberi itu. Ya tadi kalau Allah kabulkan gitu, ya. Tapi hukumnya tetap boleh kalau itu isinya kebaikan, ya. Tapi aslinya sifat yang kurang baik, apa-apa perhitungan gitu. Kemudian meninggalkan berbagai hal yang haram yang dilarang mengerjakannya. Di antaranya itu apa? Ngeri, ya. Takut akan hari kiamat nanti, hisab yang berat, hisab yang berat, perhitungan di hadapan Allah yang berat, ya. Yaitu hari di mana azab tersebar di mana-mana, yakni meliputi semua manusia kecuali mereka illa marahimah rabbi, siapa yang Allah beri rahmat, hisabnya yasiro, mudah, bukan berat, mudah, ringan. Ya, Ustaz Firanda Dirja menasihatkan dalam sebuah kajiannya, hendaklah manusia itu meninggalkan apa? Dunia ini, alam dunia ini atau mati itu gimana? Tidak banyak berurusan dengan orang, nggak punya hutang terutama, nggak punya apa? Dendam, apa? Menzalimi orang, pegawai yang benar, sesuai amanah gitu, tidak menyakiti. Nanti kalau Allah menghadirkan sebagai penuntut gimana di akhirat, ya? Allah kemudian sidang, menyidang, menghisap, apa enggak? Urusannya berkepanjangan. Maka di dunia ini kalau enggak beres urusan dengan manusia, kebawa nanti sampai di pengadilan akhirat yaumul hisab. Maka selesaikan urusan dunia itu sebisa mungkin, kosong-kosong lah. Kalau kita tidak bisa apa? Membantu, menyenangkan saudara kita sekurang-kurangnya, tidak menyakiti, tidak membebani apa, membuat dirinya terzolimi, ya, kosong-kosong lah, netral. Itu ya akhlak adab seorang muslim. Yang utama ihsan, berbuat baik, tapi kalau tidak mampu, tidak menyusahkannya, ya, tidak menyulitkannya, tidak ganggu tetangga, tidak mengganggu sesama antar tetangga ini, ya, apa-apanya tidak merugikan, ya, usahanya tidak merugikan tetangga, tidak ganggu. Tanamannya tidak mengganggu tetangga. Apa sajalah, ya, hak-hak tetangga tidak diambil. Kemudian berikutnya wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, dan mereka memberikan makanan yang hubbihi, berat, berikan makanan yang disukai. Ada enggak orang yang ya bagus bersedekah, tapi ternyata bersedekah hafkiran? Ada enggak? Ada ya
gagal-gagal produksi ya. Tapi sebetulnya kalau orangnya tidak selalu begitu ya nggak bisa ya. Tapi kalau selalu yang gagal produksinya itu aja yang disodakokan, nggak ada yang bagusnya ya memang dia begitu. Tapi kalau sekali-kali gagal produksi disodakokan dengan niatan dia ya mampunya begitu, ikhlas kepada Allah begitu. Tapi yang utama di sini gimana? Memberikan yang ala hubbihi ini yang paling disukai. Mereka memberikan makanan saat mereka menyukainya. Sekaligus sangat berselera. Aduh, lagi berat nih itsar ini, Bi. Bukan ihsan, itsar. Makanan favorit apa ini? Durian. Apalagi BAD kan gambarnya aja. Durian satu itu 50.000 bisa kirim aja gambarnya. Tapi habis itu ngaduk 1 jam meriang Lutfi. Nggak seimbang agar Lutfi. Tapi sebelumnya bukan pas di pondoknya. Terus habis itu terus bebas. Sebelumnya udah ada WA-nya. Di ngalemin sama omnya Pak Ustadz itu. Dua-duanya lah samanya. Kalau orang aku capek om, aku mau tidur ya. Omnya nggak mungkin mau narik-narik dibawa ke KPPS itu. Baik, berat Abi. Itsar, tahu nggak Abi Ihsan? Itsar itu gimana? Contohnya Abi, Itsar. Kesukaan Nabi Ihsan apa? Menu. Yang lauk kayak rendang, apa buah gitu. Ternyata ada. Nabi Ihsan mencintai makanan, menyukai maksudnya. Tapi karena wayunimu to'ama ala hubihi ini dikasihkannya itu rendang sama Biadi, udah soulmate. Jadi saya makan nasinya aja sama bumbunya rendang, dagingnya untuk Biadi 2. Atau kalau makanan itu gak cukup gitu ya, Abi Ihsannya ada pilihannya pop mie, milih pop mie lah Biadi, ngalah rendangnya untuk Biadi. Enak di dia Biadi gitu. Tapi itulah gambaran namanya itsar, mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri. Itu berat ini ya. Santri kalau nggak kebagian gimana ini? Amuk-amukan. Apalagi beradik kakak. Enak tuh Zoid makan ini. Terus coba di sini antum tinggi derajatnya kalau bisa itsar. Wa atal mala ala hubbihi, bahkan juga memberikan harta yang dicintai. Itu kalau korban gimana? Korban kalau dia peternak banyak kambingnya atau punya uang yang banyak, disuruh beli kambing yang bagus kan, bukan yang cacat. Yang hatinya itu senang. Tapi itulah yang disuruh dikorbankan untuk ketaatan kepada Allah. Begitulah agama ini menetapkan, menguji apakah manusia itu cinta kepada harta, apa cinta atau ingin meraih keridhaan Allah. Ya. Gitu. Alhamdulillah. Berikutnya, afdhalus shadaqah anta saddaqa wa anta sahihun ta'mulul ghina wa tahsal faqra. Sebaik-baik sedekah adalah engkau bersedekah ketika engkau dalam keadaan sehat dan rakus. Waduh, doyan banget itu. Sangat mengharapkan kekayaan dan takut miskin. Jadi kalau antum betul-betul senang kepada harta, tamak di sini, butuh, malah disuruh mensedekahkan. Waduh, udah lama gak punya duit, gajian, pengen duit, malah disuruh sedekah ini. Coba dites ini. Ternyata itu sebaik-baik sedekah.
pengen butuh betul, malah lebih mengutamakan apa? Mencari keridhaan Allah. Berat ya. Hadirullah wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, dan mereka memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin. Orang miskin ini ada orang yang miskin lisaili wal mahrum, yang minta-minta, ada orang miskin yang menjaga diri ifah, ya. Saya bisa jumpai orang-orang yang dua tadi. Miskin dia, tapi dia ifah, memelihara diri dari minta bagus. Dia nggak pernah keluhkan penderitaannya itu kalau berjumpa. Mungkin dia sampaikan kepada Allah dalam doa-doa, dalam munajatnya. Tapi ada orang yang isinya ngeluh terus, seumur-umur kenal itu aja kalau ketemu atau di chat ngomongin susah terus. Biar dikasihani mungkin, mau ngutang duit jangan-jangan. Normalnya itu pas ngutang duit coba. La ilaha illallah. Dan gak malu gitu. Parah juga kadang utang yang lama belum mau nambah juga ada. Nambah utang biasa ada begitu. Nah di sini kemudian Allah ya menjelaskan mereka memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Adapun mengenai orang miskin, anak-anak yatim, maka telah diurai sebelumnya ya dari kisah atau ayat sebelumnya. Sedangkan tentang tawanan, Said bin Jubair Al-Hasan Al-Basri Ad-Dhahak mengatakan yaitu tawanan yang dari kalangan orang-orang yang menghadap kiblat dari umat Islam. Ini kalau perangnya. Inna manutimukum liwajhillah, nih sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu liwajhillah. Gak ada urusannya dengan gak enak sama tetangga, gak enak sama orang itu ya, kenal baik. Enggak. Kalau memang kamu mau utangin, kalau mau kasih, enggak usah gak enak, karena kita hanya liwajhillah perintahnya. Wa ma umiru illa liya'budun mukhlishina lahuddin. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah liwajhillah, mengharap wajah ridho Allah. La nuridu minkum jazaa wala syukura, kami tidak menghendaki balasan, gak butuh terima kasih, bukan gitu. Pernah kita sampaikan ya, Abi Diki masih kan, kalau nolong orang itu dia tidak menyakiti kita, itu sudah alhamdulillah. Tabiat manusia begitu. Jadi jangan mengharap diterima kasih, kayak otomatis apa-apa yang kita tolong kepada orang itu, kita perjuangkan membantunya, dia menyakiti, kan banyak itu. Nyusuin ular, iya kan? Kasih susu ular kecil, gede makan kita, gitu kan? Banyak video, gambar gitu. Atau ngasih makan harimau, kecil harimau itu, ini dididik, diarahkan, nggak bisa diajarin, bodoh, nggak punya keahlian, diajarin biar pinter, biar bisa mandiri. Sudah mandiri sukses, nerekam yang ngajarin, nerekam gurunya umpamanya. Nah itu diantaranya. Baik, sudah azan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.